Alangkah baiknya kita membantu terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Duduk Kak Apip. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mari Ayu, Azka, hadir. Askia. Lalu pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai gerak, ya nggak? Ya kan? Dan Bapak juga sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini ada beberapa alat atau bahan yang harus kalian bawa untuk kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai penyebab dari gerak. Tadi pas Bapak masuk ada meja yang menghalangi pintu. Ada meja yang menghalangi pintu di depan, terus Bapak dorong. Apa yang terjadi sama meja ini? Gerak, pindah. Apa yang menyebabkan dia pindah? Yang menyebabkan dia pindah itu disebut sebagai gaya. Gaya di sini beda sama gaya style gitu ya. Tapi dalam fisika gaya itu bukan style, tapi kita sebut sebagai apa ya kalau di bahasa Inggris, sebagai force. Pertama, atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan menganalisis pengaruh dari gaya. Apa saja sih pengaruh dari gaya terhadap benda? Terus tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita akan coba identifikasi. Ada satu istilah nanti yang disebut sebagai kelembaban atau inersia. Kita akan coba identifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan kelembaban pada hukum pertama Newton? Belum tahu kan hukum pertama Newton? Belum, karena belum diajari. Nanti kita coba untuk bahas. Oke, sekarang silakan kalian coba buka panduan praktikumnya tuh. Panduan praktikumnya dibaca dulu selama 10 menit yang di depan, yang teorinya. Ya, teorinya itu dibaca dulu, dibacanya. Belum 10 menit sih. Tapi untuk yang sudah selesai membaca, boleh langsung dijawab. Di situ ada perumusan masalah yang bentuknya adalah bentuk pertanyaan yang nggak ada nomornya tuh, itu boleh dijawab langsung. Kalau yang sudah selesai baca ya, kalau yang belum boleh dilanjutkan. Tapi yang sudah selesai boleh dijawab, itu perumusan masalahnya. Terus di bawahnya ada pertanyaan awal atau pengajuan hipotesis, itu juga boleh langsung kalian isi. Jawabannya sesuai dengan pemahaman kalian saja ya. Gak usah lihat di apa namanya, di temannya jawabannya beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau mau didiskusikan dengan teman sekelompoknya silakan. Ya, waktu kalian untuk mengerjakan itu Bapak kasih 15 menit, cukup nggak? Kelamaan ya? Gimana kalau 20 tahun? Ketua, ya udahlah 10 menit aja ya, 10 menit coba dijawab. Tapi kalau misalnya waktunya kurang cukup, nanti Bapak tambah waktunya. Oh ya, untuk penilaian hari ini Bapak akan nilai keaktifan kalian, dan ini akan Bapak masukkan ke daftar nilai keaktifan kalian. Terusnya sikap. Kalau kalian pasif di sini nggak ngapa-ngapain, tentu nilainya tidak akan sebagus yang aktif. Terus yang ketiga juga hasil evaluasi kalian juga akan Bapak nilai nanti. Jadi kalau bisa seaktif mungkin ya untuk hari ini. Ada yang pernah coba kayak begini? Tidak, Bapak Pak. pakainya botol ya. Biasanya sih Bapak pakai gelas, cuman takutnya beresiko bakal tumpah. Ya udah pakai botol aja begini. Gitu. Bisa? Jadi tugas kalian adalah menyiapkan satu kertas, boleh pakai
LKPD-nya, pakai peranjuan praktikumnya itu juga bisa ditarik, tapi jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nilainya kurang, gitu aja. Gimana? Ya. Kita coba lagi. Kalau bisa kan kita jadi 4 ya. Biar di agak ujung ke sini. Dulu ya. Wih. Biasanya pakai gelas ya. Kalau gelas lebih gampang karena berat sih. Ini memang airnya nggak stabil pakai gelas. Sengaja nggak pakai gelas takut tumpah. Coba dulu dari Elson. Elson sekali coba. Nanti kalau bisa kasih nilai. Oke. Enggak. Kurang. Oke, bisa. Terus. Elsa, silakan. Elsa. Apa Bi? Coba lagi. Coba lagi. Oke, udah. Aska coba. Oke, ya. Aska udah bisa. Itu bisa. Tiga. Oke. Tadi tiga-tiganya sudah maju dan semuanya berhasil. Sekarang kita akan coba percobaan yang selanjutnya. Tapi kita coba ya, bisa apa enggak? Kita akan coba bikin sistem keseimbangan garpu sendok. Perhatikan baik-baik. Kalau yang sudah baca bukunya atau panduannya pasti tahu. Tapi alangkah baiknya Bapak contohkan dulu ya. Gini. Ini caranya adalah kalian merangkai seperti ini. Oh, ini dua lagi. Pakai mesin. Seperti ini. Terus masukkan ke tengahnya. Taruh di ujung botol sampai dia seimbang. Cari titik keseimbangannya di mana sampai dia nggak gerak sini. Wow, mana wownya? Yang paling cepat dapat nilai paling bagus. Oh. Yang paling cepat dapat nilai paling bagus. Setelahnya saya kurangi dikit. Gitu ya. Yang paling cepat dapat nilai paling bagus. Nanti Bapak siapkan dulu. Di sini ada 1. Ada 2, ada 3, 4, 5. ada 4. Oke, siapa yang mau coba perwakilan per kelompoknya? Siapa lagi? Satu lagi, siapa lagi? Satu kelompok lagi, ada 4. Ada 4. Siapa yang mau coba satu lagi? Sandi. Oke. Uma. Silakan. Suandi. Oh, Suandi mau ulang dulu. Ya, Suandi dulu. Ya, oke. Sekarang dicoba dulu ya, coba-coba dulu. Nanti sebelum kita mulai, kalian boleh coba-coba dulu sekarang. Bisa? Oke, udah bisa. Kita coba. Sekarang dibongkar lagi. Yang cepat, cepetan. 1, 2, 3. Kita tunggu, taruh dulu di bawah biar kayak apa tuh? Jangan ikutan. Kalau mau. Ya, lomba susah. Coba dulu. Oke. 3, 2, 1, mulai. Awak cepet awak. Alamak. Ya udah sih. Wis. Iya. Siapa di sini ya? Rizky Muhammad. Yes, 1, terus yang duanya belum masih ini. Masih seimbang sih, ya cuma dia agak meletot gitu Pak. Awak. mau Sabar sih Asa. Ih, nggak boleh dingin. Itu sendoknya. Konsentrasi, nggak usah buru-buru. Wih, tapi pinter. Jalan. Ya nggak usah ikut. Itu sumpah. Oke, kedua Rizky Umar. Halah. Sisa. 2. Oke, ya nggak apa-apa. Itu masih seimbang kayak gitu, nggak jatuh itu berarti dia masih di titik keseimbangan. Yo, Pak. Nazwa. Nazwa. Iya benar Nazwa ya. Saya suka ketemu sama salsa. Nazwa. Di Pak. Di. Mama taro.
ini tuh kayak gitu. Ya udah nggak usah tiup, tapi bilang ini tapi gimana sih? Oh ini yang lucu. Coba ganti. Itu masih banyak di bawah. Ganti yang lain. Itu disediakan banyak tuh buat cari yang cocok kan seperti pasangan hidup. Masih. Jai. Oke. Ingkem amat. Iya, oke deh, gak apa-apa. Ya udah, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Iya, maju. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang maju. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di lab tadi Bapak mencari peralatan yang khusus memang untuk mengukur gaya. Nah, ini mungkin kalian baru lihat. Kita akan pakai ini sampai pertemuan besok. Untuk yang baru lihat, silakan perhatikan ke depan. Ini adalah alat untuk ukur gaya, namanya dinamometer. Ada juga yang menyebutnya neraca tugas. Jadi kalau yang belum pernah lihat, sekarang lihat. Oke, bagus. Yang belum pernah lihat. Oke, gini. Cara mengukurnya ada dua skala di sini. Ada skala untuk mengukur dalam gram. Ini bisa juga untuk mengukur massa. Tapi lebih tepatnya ini digunakan untuk mengukur gaya sih. Yang sebelah kiri itu digunakan untuk mengukur gaya dalam satuan Newton. Jadi mulai sekarang kita tetapkan, kalian sudah tahu bahwa satuan gaya apa? Newton. Tulis. Panjang itunya ya, panjang karetnya. Berapa? 0,1. Sabaraha. 15-nya. Pak, Ini kan dua, tiga ya, tiga berapa panjangnya? 0,3 ya, 0,3 panjangnya berapa itu? Berapa? Cynthia berapa panjangnya? 12,5. 12,5 itu lebih dikit ya? 13. 12,5 apa 13? 12 masih 12. Ya 12. Ya kalau sampai 12,5. sebelum voltanya 12,5. Itu dia berapa? 0,3. Hah? Bundanya sama sekarang keluar satu. Oh belum ya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai 10 biar yang kelompok lainnya untuk jahit. Belum mau. Lagi, ada yang sudah 2 lagi. Kelompoknya siapa yang 2 lagi tadi? Oh iya, kelompoknya
Untuk kelompok yang sudah selesai boleh diisi evaluasinya ya. Yang evaluasi soal yang 5 soal itu udah. Oke ya. Yang belum boleh dilanjutin ya soal evaluasinya. Diisi. Yang atasnya juga diisi ya, nomor 1 sama 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nafisa Sabilani Nisa Putri Panggil Asa. Saya akan presentasikan tabel pengaruh gaya. Dari tabel kamu apa yang kamu lihat? Ya, itu apa? Makin besar gaya, panjang karet akan bertambah. Akan bertambah. Jadi kalau gayanya makin besar, karetnya makin apa? Makin Makin apa? makin panjang. Makin panjang. Jadi kalau kamu tarik dengan gaya yang besar, karetnya harus makin panjang. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai hasilnya? Nggak ada. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah mencoba pengaruh dari gaya terhadap keadaan benda, ya nggak? Yang pertama, ketika benda dikasih gaya, benda didorong atau ditarik, apa yang terjadi pada benda? Akan bergerak atau berpindah, itu yang pertama. Jadi kalau gaya kita kasih gaya ke benda, bendanya itu akan bergerak atau berpindah. Yang kedua, apa yang terjadi kalau benda kita kasih gaya? Semakin panjang. Kalau semakin panjang itu istilah lainnya ada nggak? Ini misalnya botol ditekan gini, gepeng. Berarti apa yang berubah? Bentuknya sama dengan karet yang kalian tarik tadi. Makin besar kalian tarik, akan makin panjang kalian tarik. Si botolnya dengan cepat, yang bawahnya kertas itu apa yang terjadi sama botolnya? Dia diam saja, tetap di tempat. Nah, itu disebut sebagai hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama itu membahas mengenai kelembaban. Nanti, oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya besok, kita akan lanjut masuk ke bab masih di hukum Newton, masih di gaya, tapi kita masuk ke hukum kedua dan ketiga Newton. Yang dipersiapkan untuk besok, yang pertama dinamometer, itu nanti Bapak sediakan lagi. Yang kedua ini yang harus dibawa masing-masing sih. Nyawa, bawa nyawa itu wajib. Siap apa Bi? Yang kedua yang kalian siapkan itu adalah benda apapun, bebas. Ketua kelas siapa sih? Aska ya? Aska, silakan dipimpin doanya. Kita siap-siap pulang.